Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Kurotula ini di channel Muskuro. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku yang kemarin sempat divonis plasenta previa, tapi alhamdulillah aku tuh bisa lahiran normal. Jadi sebelum lanjut video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di video sebelumnya aku kan pernah cerita tentang pengalaman aku yang divonis plasenta previa. Jadi, aku tuh kena plasenta previa emang di awal kehamilan, Bun. Jadi, di umur 3 bulan aku udah tahu aku tuh kena plasenta previa. Cuma dokternya nggak ngejelasin secara detail, Bun. Mungkin aku tuh biar ngejalanin kehamilannya itu dengan santai dan happy tanpa stres. Dan emang sejak aku tahu plasenta previa itu apa, di kehamilan 5 bulan aku tuh emang banyak pikiran, stres banget. Tapi faedahnya itu aku tuh bisa ikhtiar gitu, Bun. Aku tuh bisa ikhtiar, aku tuh apa yang harus aku lakukan sejak aku divonis plasenta previa. Lanjut, di umur kehamilan 7 bulan plasenta aku tuh masih di bawah, Bun, tapi udah agak samping kata dokter. Dan aku masih tetap ngejalanin ikhtiar aku. Jadi ikhtiar aku tuh kayak misal katanya kalau plasenta previa itu banyakin sujud. Jadi kalau pas sujud itu aku lamain, atau kalau pas wirid itu aku wirid sambil sujud gitu, Bun. Atau bunda juga bisa ngelakuin kayak senam atau yoga kayak gitu. Dan di kehamilan 9 bulan ini tuh penentu banget, aku tuh plasenta aku masih di bawah atau udah pindah ke atas. Jadi aku tuh di kehamilan 9 bulan ini deg banget, plasenta aku masih di bawah atau udah di atas. Jadi lanjut USG di umur kehamilan 9 bulan, dan alhamdulillah dokter itu bilang kalau plasenta aku itu udah gak di atas, agak minggir, cuma udah gak menutupi jalan lahir. Karena, Bun, setiap orang hamil itu kan punya masalahnya, punya problem masing-masing. Kayak saya plasenta previa, ada yang bayinya sungsang, ada juga yang kelilit tali pusar, dan masih banyak lagi. Dan semua orang itu punya ikhtiarnya masing-masing. Dan masalah kehamilan juga terdeteksi nggak mesti di awal, ada juga yang di akhir. Ada yang juga sebelumnya harus operasi, tapi endingnya akhirnya juga lahiran normal. Ada juga yang divonis normal, tapi akhirnya juga operasi. Juga termasuk seperti saya, alhamdulillah. Saya yang awalnya divonis operasi, dan alhamdulillah bisa lahiran normal. Jadi, Bun, di trimester terakhir itu alhamdulillah kan dokter udah bilang kalau aku tuh bisa lahiran normal. Nah, sampai di hari H ya, Bun, waktu itu aku kan lahirannya di minggu ke-39 lebih 5 hari. Waktu itu tanggal 4 Mei 2020. Jadi kalau mau ke dokter, kalau udah rasa sakitnya dirasain sesering mungkin, baru cek ke dokter buat ngecek udah mau lahiran atau belum, atau udah pembukaan berapa. Jadi waktu itu aku masih ngerasa sakit, udah gitu sembuh, agak lama sakit lagi. Jadi aku memutuskan waktu itu jam 11 malam untuk tidak ke dokter dulu. Baru setelah jam 1 malam aku tuh karena udah emang ngerasa nggak kuat banget, udah sakitnya itu sering banget muncul, jadi memutuskan untuk pergi ke dokter jam 1 pagi. Jadi waktu itu berdua sama suami naik motor, Bun, ke klinik di belakang rumah. Jadi sampai sana pembukaan 2, tapi tensi aku 150 waktu itu. Jadi tiba-tiba darah tinggi gitu. Terus lanjut datang keesokan harinya. Jadi waktu itu kan bertepatan di bulan Ramadan. Jadi dokter bilang, udah kamu gak usah puasa dulu ya, soalnya udah mau lahiran gitu kan, takutnya gak kuat. Jadi keesokan harinya jam 7 aku
ke dokter dan nyampe di klinik gitu bun, air ketubannya aku tuh pecah dan ngalir gitu banyak. Nah emang sebelumnya sih 2 hari sebelum aku mau lahiran ketubannya itu emang udah pecah duluan, malam-malam tiba-tiba ngalir gitu kayak air ngalir kayak gitu. Jadi setelah sampai di klinik dilihat udah pembukaan berapa sih waktu itu ya, masih di awal pembukaan sih waktu itu. Jadi aku memutuskan buat dibawa jalan gitu biar pembukaannya jadi cepat. Tapi yang terjadi air ketubannya itu keluar terus dokter kayak bidan di sana juga ngerasa takut soalnya ketubannya dari kemarinnya udah keluar terus dan sekarang masih keluar terus air ketubannya. Takutnya air ketubannya itu nggak cukup, takutnya air ketuban di dalam itu udah kering itu. Jadi dari pihak klinik itu memutuskan untuk dirujuk ke rumah sakit. Jadi waktu itu aku kan di awal kehamilan udah cerita ke keluarga kalau aku tuh divonis plasenta previa dan kalau misal plasentanya itu masih tetap di bawah itu harus dioperasi. Jadi di rumah itu udah heboh banget soalnya udah ambulan dan aku harus dibawa ke rumah sakit dan nenek aku itu sampai pingsan loh bun. Sampai ya Allah, sampai di rumah itu nangis-nangis semuanya soalnya aku tuh dibawa ke rumah sakit dikira udah gawat banget. Dan lucunya itu waktu aku digotong pakai apa itu pas mau ke ambulan aku tuh nggak baring bun, nggak berbaring soalnya kalau berbaring itu sakit. Jadi aku memutuskan buat duduk, jadi aku kayak Aladin gitu bun, duduk terus digotong. Jadi bun setelah sampai di rumah sakit waktu itu kan musim corona bun, jadi harus cek segala macem. Aku nggak tahu juga cek apa aja, terus dia apain aja aku udah terserah soalnya melahirkan itu emang sakit banget ya bun, sakit banget. Dan waktu setelah ba'da asar bayinya lahir, alhamdulillah ya. Seperti yang aku bilang, aku tuh alhamdulillah lahirannya normal bun. Jadi itu pun cerita lahirannya aku yang sebelumnya divonis plasenta previa dan alhamdulillah bisa lahiran normal bun. Jadi buat ibu-ibu di luar sana yang punya masalah apapun, karena emang hamil itu enggak seperti yang aku bilang, enggak semulus jalan tol. Emang mesti ada ujiannya kayak mual muntah, terus ada yang divonis di akhir, ada yang kelilitan pusar, ada yang plasentanya di bawah, terus ada yang sungsang, ada yang macem-macem pokoknya dah. Jadi buat ibu di luar sana tetap semangat dan kalian sungguh luar biasa, dan semoga menjadi ibu yang amanah, ibu yang bisa menjaga anak-anaknya, bisa membimbing anak-anaknya bun. Semoga kalian di sana yang lagi hamil juga semoga sehat terus, semoga lancar sampai lahirannya juga. Terima kasih ya bun sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.